Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Proesti dengan NIM A1D52305 dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan teori psikologi digital. Tinjauan literatur psikologi digital. Psikologi digital adalah bidang yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang menggabungkan psikologi dan teknologi digital. John Tarraus, seorang psikiater dan peneliti di bidang psikologi digital, mengatakan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental, memberikan dukungan yang lebih luas dan membantu dalam pemantauan kondisi kesehatan mental. Sedangkan, menurut Pamela Rutledge, seorang psikolog media berpendapat bahwa psikologi digital dapat mempengaruhi emosi, perilaku, dan interaksi sosial kita. Maka dari itu, hasil tinjauan literatur mengenai desain digital terhadap kesetaraan psikologi dikelaskan kepada 3 jenis domain, yaitu masa yang diluangkan, activity, dan ketagihan. Dalam tinjauan literatur ini akan dikemukakan beberapa tema utama yang muncul dalam penelitian psikologi digital. Yang pertama yaitu kesehatan mental dan kesejahteraan. Dapat mengatasi depresi melalui media sosial. Kedua yaitu penggunaan media sosial dan dampaknya, yaitu penggunaan media sosial yang sehat dan terarah dapat memperkuat konektivitas sosial dan memberikan dukungan emosional. Ketiga, psikologi game dan kehadiran virtual, yaitu memberikan adiktif dan gangguan kesehatan mental. Yang keempat, etika dan privasi, yaitu kekhawatiran tentang penggunaan data pribadi dan etika pembicaraan di medsos. Baiklah, saya akan menjelaskan keempat tersebut secara rinci. Yang pertama, yaitu kesehatan mental dan kesejahteraan. Penelitian psikologi digital telah menunjukkan dampak positif teknologi digital dalam meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Aplikasi dan platform digital telah digunakan untuk menyediakan dukungan psikologis, terapi online, dan program intervensi mandiri yang dapat membantu individu mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Selain itu, teknologi wearable dan aplikasi kesehatan mental telah membantu individu untuk menyatukan dan meningkatkan kualitas tidur, tingkat aktivitas fisik, dan pola makan mereka. Yang kedua, penggunaan media sosial dan dampaknya. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Penelitian psikologi digital telah mengeksplorasi dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental, kualitas hubungan interpersonal, dan persepsi diri. Beberapa temuan menunjukkan hubungan antara penggunaan media sosial yang berlebihan dengan meningkatkan kecemasan, depresi, dan penurunan kepuasan hidup. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang sehat dan terarah dapat memperkuat konektivitas sosial dan memberikan dukungan emosional. Yang ketiga yaitu psikologi game dan kehadiran virtual. Penelitian dalam psikologi digital juga telah mengungkapkan dampak game online dan pengalaman kehadiran virtual terhadap perilaku dan kesejahteraan individu. Game online dapat menjadi sumber hiburan dan kesenangan, tetapi juga dapat menyebabkan perilaku adiktif dan gangguan kesehatan mental. Di sisi lain, pengalaman kehadiran virtual seperti realitas virtual dan augmented reality telah digunakan dalam terapi, simulasi, dan pelatihan untuk membantu individu mengatasi fobia, trauma, dan meningkatkan keterlibatan dalam pengalaman belajar. Yang keempat, yaitu etika dan privasi. Dalam konteks psikologi digital, etika dan privasi menjadi isu yang penting. Penelitian telah menyoroti kekhawatiran tentang penggunaan data pribadi, algoritma yang mendasari platform digital, dan dampaknya terhadap privasi dan kemauan individu. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan penerapan etis dalam penggunaan teknologi digital dalam penelitian dan praktik psikologi, termasuk persetujuan informasi, penggunaan data yang adil, dan perlindungan terhadap kerentanan individu. Materi selanjutnya yaitu penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam desain digital. Penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam desain digital penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif, memudahkan interaksi, dan meningkatkan interaksi. Berikut adalah beberapa prinsip psikologi yang dapat diterapkan dalam desain digital. Yang pertama yaitu keselarasan atau konsistensi. Konsistensi dalam tampilan, navigasi, dan interaksi antarmuka
pengguna, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan berinteraksi dengan sistem. Yang kedua yaitu keterbacaan. Memilih jenis huruf, ukuran, dan warna teks yang mudah dibaca agar pengguna dapat dengan cepat mengonsumsi konten. Yang ketiga yaitu tatanan atau hierarki. Menggunakan tata letak yang jelas dan tatanan informasi yang teratur untuk membantu pengguna memahami struktur dan hierarki informasi yang disajikan. Keempat yaitu konsentrasi atau fokus. Memutar ulang elemen yang paling penting menarik perhatian pengguna dengan menggunakan kontras warna, ukuran, dan posisi yang tepat. Yang kelima yaitu konsistensi mental atau mental model. Membangun desain berdasarkan pemahaman pengguna tentang bagaimana sesuatu seharusnya bekerja, sehingga pengguna dapat dengan mudah memprediksi dan memahami interaksi dalam antarmuka. Yang keenam yaitu beban kognitif. Mengoptimalkan desain untuk mengurangi beban kognitif pengguna, seperti dengan menyajikan informasi secara bertahap dan menyediakan panduan atau bantuan yang jelas. Ketujuh, umpan balik. Memberikan umpan balik visual atau auditif yang jelas saat pengguna berinteraksi dengan elemen antarmuka, memastikan bahwa mereka memahami tindakan yang dilakukan dan dampaknya. Kedelapan, konteks. Memahami konteks penggunaan dan menyajikan informasi yang relevan dengan cara yang sesuai, seperti melalui personalisasi atau rekomendasi yang disesuaikan. Kesembilan, keterlibatan emosional. Membangun desain yang mempertimbangkan aspek emosional pengguna untuk menciptakan pengalaman yang memikat dan membangun ikatan yang lebih kuat. Kesepuluh, pengujian dan evaluasi. Menggunakan metode pengujian dan evaluasi untuk memperbaiki desain berdasarkan umpan balik penggunaan, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu potensi dan fungsi digitalisasi pendidikan dan pembelajaran. Digitalisasi pendidikan dan pembelajaran memiliki potensi dan fungsi yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, kesamaan, dan efektivitas proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa potensi dan fungsi utama dari digitalisasi pendidikan. Pertama, aksesibilitas global. Digitalisasi memungkinkan akses yang lebih luas ke bidang pendidikan, terutama bagi mereka yang dibatasi oleh jarak, waktu atau keterbatasan fisik. Melalui platform pembelajaran online, siswa dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pembelajaran interaktif. Teknologi digital memungkinkan penggunaan multimedia, simulasi, dan animasi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi, pendidik dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu siswa. Sistem pembelajaran adaptif dapat menyesuaikan materi, tingkat kesulitan, dan metode pengajaran untuk setiap siswa secara individu. Yang keempat yaitu kolaborasi dan keterlibatan. Platform pembelajaran digital memungkinkan kolaborasi antar siswa baik dalam lingkungan kelas maupun virtual melalui alat kolaboratif seperti forum, diskusi online, atau proyek bersama. Siswa dapat berinteraksi, berbagi ide, dan belajar bersama-sama. Yang kelima, pembelajaran mandiri. Teknologi digital memungkinkan siswa untuk mengatur kecepatan belajar mereka sendiri dan memilih materi yang ingin mereka eksplorasi. Siswa dapat mengakses sumber daya tambahan, video tutorial, atau platform belajar mandiri yang dirancang untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan secara mandiri. Yang keenam, penilaian dan umpan balik. Digitalisasi memfasilitasi penggunaan alat penilaian online yang dapat memberikan umpan balik instan kepada siswa. Ini membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memungkinkan pendidik untuk memantau perkembangan siswa secara lebih efisien. Yang ketujuh, pendidikan berkelanjutan. Teknologi digital memungkinkan pendidik dan profesional di bidang pendidikan untuk mengakses pengembangan program profesional dan sumber daya pendidikan yang terus diperbarui. Ini mendukung pendidikan berkelanjutan dan pembaruan pengetahuan dalam bidang pendidikan. Baiklah, inilah kesimpulan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi. Sekian dari penjelasan materi yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.